akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Khairul Rozikin dari pesantren Khairun Nas Madiun. Waktu di tempat dipersilakan. Ayo anak-anak perhatikan ya. Perhatikan tausiah dari Ustadz. Nanti akan ada pertanyaan dan akan ada hadiah yang menarik bagi yang bisa menjawab. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang belakang belum dengar suaranya, yang di bawahnya pohon sawo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu suka yang ganjil-ganjil ya. Jadi kita ulangi satu kali lagi. Siap? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Pangongangan Bapak Sutrisno, yang kami hormati Ibu Pengawas atau Komite Sekolah Wilayah Purworejo atau yang mewakili, yang kami hormati tidak lupa Bapak Ibu jajaran guru, kalau di pesantren jajaran asatid ya, kalau di sini jajaran guru, pengajar, wakil kesiswaan yang sama-sama berjuang untuk bagaimana mencerdaskan generasi bangsa. Dan tak lupa anak-anakku semuanya, siswa SD Pangongangan yang insya Allah pada pagi hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Segala puji bagi Allah kita ucapkan dengan alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kalau kita mendengar salawat, ada di semuanya pengumuman. Kalau kita mendengar salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka kita mengucapkan Allahumma sholli alaihi ya. Saya cek sound dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Shollu alaihi. Kalau shollu alaihi bersolawatlah kepada Nabi artinya ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Coba lagi sekali lagi ya, yang belakang yang keras suaranya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Karena atas jerih payah Kanjeng Nabi, kita pada pagi hari ini bisa hadir di sini dengan membawa dinul Islam. Anak-anakku semuanya, saya boleh cek sound dulu? Boleh apa boleh? Boleh saya cek sound dulu? Kalau saya bilang hey, kalian bilang halo ya. Hai. Hai hai. Halo halo hai. Nah, kalau saya bilang halo, kalian bilang hai. Hai halo. Hai hai halo. Halo hai halo. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.
Adik-adik semuanya, tahu nggak sekarang itu bulan apa? Bulan Rajab. Nah, pinter, bulan Rajab. Bulan Rajab tepatnya besok ini kita tanggal berapa? 27 Rajab. Nah, di bulan Rajab ini ada info. Infonya apa? Ada info yang sangat-sangat penting untuk kita. Infonya apa? Bulan Rajab itu ada kejadian yang luar biasa. Di luar nurul, ya. Di luar nurul, luar biasa. Apa peristiwanya? Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra dan Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini pengertian Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sejauh berapa kilometer? Ada pernah ngukur? Sejauh 1500 kilometer. Kemudian Kanjeng Nabi dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha melewati langit ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semua peristiwa itu terjadi kurang dari satu malam. Kalau sekarang kita berangkat umroh ke Mekah, ya, perjalanan tidak sampai 1 hari, tapi dari Indonesia ke Mekah. Tapi yang ini Rasulullah menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalanannya lebih jauh daripada kita dari sini ke Mekah. Itu PP tidak sampai 1 malam, ya, tidak sampai satu malam. Di sana Rasulullah SAW diberikan apa oleh Allah SWT? Saya tanya, diberikan apa? Diberikan misi rahasia. Wow, keren apa keren? Rasulullah keren apa keren? Rasulullah diberikan hadiah dan juga misi rahasia. Nah, ini kan kalau anak laki-laki sukanya main apa biasanya itu? FF, apa lagi? Yes, wa ala alihi wa sahbihi, ya. Kalau Rasulullah menuju ke Allah dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah sholat, memberikan mandat untuk sehari semalam Rasulullah beserta umatnya bisa ketemuan lewat sholat. Jadi sholat itu adalah momen kita untuk ketemuan dengan Allah di dalam sholat. Momen kita komunikasi dengan Allah di dalam sholat. Maka kalau kita sholat, itu berarti kita sedang menghadap presidennya presiden. Bayangkan anak semuanya yang di belakang. Kalau kita diundang Pak Presiden, Pak Jokowi, kita diundang ke Istana Negara, seneng apa seneng? Pasti langsung pakai baju yang bagus, ya dah? Pakai baju putih, disetrika, ya, dikasih parfum, sak botol disok semuanya bersih, sampai wangi, ya dah? Berangkat dari Madiun naik apa? Becak, naik mobil, naik pesawat ke Jakarta, itu bertemu dengan Pak Presiden. Tapi kita diberikan golden ticket berupa sholat sebanyak berapa kali? 5 waktu. Saya tanya di sini, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Angkat tangan. Yang sholat subuh. Wow, yang laki-laki banyak sholat subuh. Sholat subuhnya di masjid, angkat tangan. Yang sholat subuhnya di masjid. Masya Allah. Tepuk tangan untuk anak sholat semuanya. Masya Allah, ya. Jadi kita harus melaksanakan sholat kita sebaik mungkin dan sekhusyuk
Mungkin. Oke, kita cek sound lagi ya. Cek sound lagi, mau kita cek sound lagi. Kalau saya bilang siapa kamu, jawabnya anak hebat gitu ya. Siapa kamu? Siapa kamu? Yang di belakang, siapa kamu? Nah, boleh saya panggil anak-anak hebat? Boleh? Anak-anak hebat yang Ustaz sayangi, dalam perjalanan spiritual ini ya, hadiah Rasulullah, hadiah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Rasulullah itu bukan main-main, yaitu perintah sholat, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, memberikan bocoran kepada kita semuanya bahwa perintah sholat ini adalah perintah yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan ditanyain oleh Allah ketika kita berada di alam kubur. Di sini ada yang pernah melihat orang meninggal? Ada yang pernah ikut ke kuburan? Ini ada satu cerita, ya. Ada satu cerita. Ceritanya ada seorang raja. Nah, orang raja ini beliau kaya raya. Wah, kaya raya, saking banyaknya hartanya, ya. Hartanya tuh dibagi-bagiin ke warganya nih. Nah, kasih hadiah terus ya, kasih hadiah terus, kasih voucher terus ya kan. Nah, raja ini kemudian bimbang di akhir menjelang umurnya sudah tua ya, sudah 70 ke atas, sudah bimbang. Besok kalau saya mati, harta saya ini dikasih ke siapa? Kemudian raja tadi berdiskusi dengan istrinya, Bu, bapak ini sebentar lagi mau meninggal, Bu. Kira-kira ibu mau nungguin bapak di kuburan 40 hari enggak, Bu? Ibunya bilang apa? Enggak mau, Pak. Enggak mau. Kenapa? Bapak sudah sepuh di kuburan sendirian, saya suruh nemenin, enggak berani, Pak. Akhirnya tawarkanlah ke anak-anaknya. Anak-anakku yang soleh-soleh, nah, para pangeran-pangerannya ini ya, kalau bapak meninggal, kamu mau nggak nungguin bapak 40 hari di kuburan? Nanti dikasih hartanya bapak semua. Anaknya bilang apa? Nggak mau, Pak. Bapak sudah mati, saya di dalam kuburan 40 hari. Ngeri, Pak. Main FM saja, Pak. Lah, kalau anak sekarang main FM saja, Pak. Nah, karena anak-anaknya jauh dari yang namanya sholat. Kemudian bapak raja tadi, ya toh, raja tadi kemudian beliau menemui seluruh karyawanku semuanya, para kesatria. Kalau raja nanti mati, kalian siap nggak nungguin raja 40 hari di kubur? Nanti tak kasih setengah harta saya. Gak ada yang mau. Kemudian dikasihlah sama penasehatnya, wahai raja, umumkanlah ke masyarakat, ya, masyarakat Madiun misalnya, masyarakat Kota Madiun diumumkan. Akhirnya oleh raja diumumkanlah sayembara itu, yang mau nunggu raja ketika meninggal 40 hari dikasih hartanya, setengah hartanya. Kemudian sampailah berita itu ke seorang tukang tebang kayu, ya, tukang cari kayu, bawa kapak. Kemudian ditanya, dapat info dari temennya, misalkan Slamet ya, Pak Slamet, ini ada informasi kalau kamu nunggu 40 hari di kuburannya raja, kamu dapat hadiah. Lalu singkat cerita, Pak Slamet kemudian berangkat ke kerajaan. Qadarullah, waktu itu raja sudah meninggal. Kemudian raja dikuburkan, kemudian Pak Slamet ikut masuk ke dalam kuburannya. Nah, ini ceritanya sahih, ini dalam kitab ada. Kemudian Pak Slamet masuk ke dalam kuburan. Setelah orang-orang yang ziarah di kuburan itu 5 menit, mereka kemudian meninggalkan kuburannya. Kemudian
datanglah malaikat siapa yang di kuburan? Mungkar dan Nakir. Datanglah malaikat Mungkar Nakir ke kuburan, seret. Kemudian Pak Slamet kaget. Ada malaikat Mungkar Nakir. Gak bahaya dah. Gak bahaya dah. Akhirnya Pak Slamet di situ masih memposisi bawa kapaknya yang digunakan untuk mecel kayu, ya, untuk motongin kayu. Kemudian malaikat Mungkar Nakir itu tidak datang ke mayatnya raja, tidak ke raja, tapi malah ke Pak Slamet. Kok nggak ke raja, kok malah ke saya? Katanya Pak Slamet. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir menanyai, wahai fulan. Bukan, pertanyaan bukan manro buka malahan ini. Ini pertanyaannya, namamu siapa? Namaku Slamet. Kamu bawa apa itu? Bawa kapal. Hartamu cuma itu. Iya wahai malaikat, harta saya cuma kapal ini. Ya sudah, saya tak balik dulu. Hari pertama tanya tentang kapal. Hari kedua malaikat Mungkar Nakir datang lagi. Pak Slamet, dari mana kapakmu itu? Saya beli malaikat. Buat apa? Buat motong kayu. Kayunya siapa? Di tengah hutan wahai malaikat. Ya sudah, oke, saya balik lagi. Satu hari satu pertanyaan, besoknya balik lagi. Terus kayunya kamu buat apa? Kayu saya jual malaikat. Buat apa? Buat makan malaikat. Oke, saya balik lagi malaikat. Sampai hari ke-40 itu cuma tanya kapan. Kemudian hari 40, hari ke-40 masyarakat semadiun wis ngumpul nang ngarepe makom raja. Di depan raja sudah ngumpul semuanya menunggu Pak Slamet. Kemudian dibongkarlah kuburan itu, ya. Dibongkar kuburannya, Pak Slamet yang dalam kubur sudah pucat badannya, sudah pucat, sudah pegel pengen dan keluar. Ya Allah, saya pengen keluar, tidak kuat di kuburan ini. Belum mati saja sudah tanyain kapan? 40 hari lagi ketemu malaikat Mungkar dan Nakir, ngeri, kan? Langsung keluar. Langsung ketika masyarakat selamat, tak selamat, Anda mendapatkan harta raja, semuanya tepuk tangan, blok. Kemudian apa kata Pak Slamet? Pak Slamet keluar dari kuburan, kemudian lari terbirit-birit, sudah bilang ke para pejabatnya, sudah, hartanya buat kamu saja, saya tak fokus ibadah. Jadi apa anak-anak semuanya? Sangu kita besok kepada Allah itu bukanlah harta-harta kita yang kita gunakan untuk senang-senang. Harta yang kita gunakan untuk senang-senang itu hanya nanti akan memperbanyak hisabnya. Namun apabila kita punya harta, punya uang saku, sebisa mungkin kita sedekahkan. Ada teman kita yang nggak saku, kita kasih sedekah. Jumat berkah, sedekahlah 2.000. Nah, uang itu yang akan menjadikan hisab kita menjadi lebih ringan. Oke, kembali lagi ke Isra dan Mi'raj. Nah, perintah sholat ini anak-anak semuanya, perintah sholat ini adalah perintah yang sangat luar biasa. Luar biasanya apa? Luar biasanya kita diberikan kewajiban 5 kali. Berapa kali? 5? Saya tanya, sholat 5 waktu itu yang namanya yang pertama apa? Subuh, terus duhur, terus asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Nah, namun Rasulullah SAW itu kemudian memberikan isyarah kepada kita, sholat kita agar senantiasa dilaksanakan dengan khusyuk. Apa khusyuk itu? Saya tanya di sini yang sholat masih ada yang ini? Ada? Ada yang sholat masih rame? Wah. Rasulullah bersabda kepada kita semuanya bahwa yati alan nasi, besok akan datang kepada para manusia zamanun, sebuah zaman di mana
yusalluna, orang-orang sholat, wala yusalluna, akan tetapi hati mereka tidak ikut sholat. Jadi anak-anak semuanya, hadirnya saya di sini ingin mengingatkan untuk kita semuanya, terutama untuk diri kami sendiri, bahwa sholat ini adalah kenang-kenangan, adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah dan untuk umatnya, yang dimana harus kita laksanakan dengan sepenuh. Artinya kalau waktunya sholat kita tidak boleh ngomel adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan sholat berarti hati kita belum ikhlas. Hayya 'alas shalah, adzan subuh. Kumulnya di ini ya, kumulnya diapakan? Dipakai lagi. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Berarti kita masih belum ikhlas. Maka kalau sudah hadir waktu sholat, muadzin sudah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita harus segera menuju masjid apa menuju warung? Masjid. Harus menuju masjid secepat mungkin. Ini masjidnya mana, Pak? Oh, sholatnya di situ ya. Nah, itu ada tulisannya musola al-fatah. Nah, sesegera mungkin kalau sudah adzan langsung meluncur ke musola. Dan orang yang pertama masuk masjid, kemudian masuk shaf pertama, maka dia berhak mendapatkan pahala yang luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa seseorang itu yang melangkahkan kakinya ke masjid, ya, dari rumahnya atau dari kelasnya menuju ke masjid, maka langkah-langkahnya itu yang pertama, setiap langkahnya rufi'at lahumul darajat, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian langkah yang kedua, maka akan digugurkan dosa-dosanya. Kira-kira di sini ada nggak yang ingin jadi kekasihnya Allah? Ada enggak? Kalau kau ingin jadi kekasihnya Allah, bilang saya. Kalau kau ingin dikasihi Allah, bilang saya. Kalau kau ingin masuk surga, katakan saya. Kalau ingin masuk surga, katakan saya. Masya Allah. Tepuk tangan buat siswa SD Panongan. Masya Allah. Oke. Ini kita kasih soal ya, pertanyaan. Nah, nanti yang bisa jawab boleh ke depan. Nah, pertanyaannya, mau pertanyaan yang mudah apa yang susah? Pertanyaan itu selalu mudah, tapi jawaban itu kadang susah. Pertanyaannya yang pertama, ini mau dikasih hadiah ini. Nah, door prize-nya nanti mobil di dalam mimpi ya. Ayo, yang pertama pertanyaannya, yang bisa jawab angkat tangan ya. Tadi kan ya, yang bisa jawab angkat tangan, katakan saya, lalu maju ke depan ya. Yang enggak seperti itu nanti enggak ditunjuk ya. Saya tak berdiri dulu, izin nggih, Pak. Ya, pertanyaan yang pertama, jelaskan apa itu Isra. Angkat tangan, katakan saya, maju ke depan. Maju ke depan. Angkat tangan, katakan saya, maju ke depan. Ayo. Oke, maju ke depan. Wah, Masya Allah. Namanya siapa ini? Erlangga Rizky. Erlangga Rizky. Ya. Kelas berapa? 4A. 4A. Oke.
Boleh dijelaskan apa itu Isra tadi? Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Erlangga. Nah, ini akan mendapatkan hadiah berupa mobil susu. Ya, itu diberikan Ustazah. Langsung. Pertanyaan yang kedua. Nah, Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di mana? Ayo. Angkat tangan, katakan saya, maju ke depan. Ayo, langsung. Oke, sini. Nah, namanya siapa dulu? Aska, kelas berapa? 3A. Kelas 3A. Apa jawabannya? Sidratul Muntaha. Masya Allah, Sidratul Muntaha. Oke, ditunggu dulu di belakang ya. Bebi langsung sana aja, Bebi langsung di sini aja. Oke, pertanyaan yang ketiga saya ingin yang jawab dari perempuan, dari putri ya. Pertanyaannya ini mungkin keluar dari tema ya. Pertanyaannya coba maju ke depan, bacakan surat Al-Qadr. Nah, Al-Qadr. Ada yang hafal surat Al-Qadr? Angkat tangan langsung, katakan saya. Al-Qadr. Ayo langsung maju ke depan. Boleh maju ke depan. Sebentar ya, yang putri dulu ya, yang putri dulu. Ayo, Al-Qadr. Oh, masih isin-isin nih ya. Yang tidak, ayo maju ke depan. Nah, surat Al-Qadr. Oke, surat Al-Qadr. Namanya siapa? Pintar. Hah? Pintar. Namanya Pintar. Kelas berapa? Kelas 5A. Oh, kelas 5. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma arhamna fil Quran. Semoga siswa SD Pamongangan ada yang menjadi hafid Al-Quran. Amin ya. Nanti kalau pengen menghafalkan Quran, monggo ya. Berapa ini? 3. Sebentar. 2 lagi. 10 kalau ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Boleh. Ini akhwatnya belum maju. Lu. Satu orang dulu ya, gantian. Semangat santrinya. Namanya siapa? Ibam. Hah? Ibam siapa? Nah, jawabannya 1500 meter. 1500 meter. 1500. Itu tiga naga katakan 1500 Kilometer. oh, kilometer ya, coba. Monggo ya, dibagi 2 sama temannya. Pertanyaan selanjutnya ya. Sholat ada berapa waktu? 5 waktu. Belum. Santai. Santai ya. Sholat ada 5 waktu. Pertanyaannya, bacakan doa kunut. Ada yang hafal doa kunut? Josnya nih, doa kunut. Allahumma hdina itu loh ya. Pertanyaan sulit diberi 2. 1, 2, 3.
Teret. Yang angkat tangan guru loh ya. Oke, kita lanjut lagi. Ayo kunut kan bisa itu. Sholat ada 5 waktu ya. Sholat apa yang dilaksanakan? Sholat sunnah apa yang dilaksanakan ketika jam 7 ke atas? Ayo. Maju. Nah, maju dulu. Sholat sunnah apa yang dilaksanakan di luar 5 waktu tadi di jam 7 ke atas ya? Kok jelas? Sholat sunnah apa? Namanya siapa? Bagas. Bagas. Sholat sunnah apa? Jawabannya? Duha. Duha. Boleh tepuk tangan buat Bagas. Kamu sering sholat duha? Pernah sholat duha? Enggak. Enggak. Ya, minimal tahu dulu ya. Baik anak-anak semuanya ya. Boleh duduk dulu sebentar. Duduk dulu. Saya mau baca pertanyaan lagi ya. Di sholat kita, ketika kita melaksanakan sholat, kita tidak boleh yang namanya apa? Ramai sendiri, ya kan? Tidak boleh apalagi sikut-sikutan. Sholat sambil nyerang nggak boleh, ya. Freestyle bareng nggak boleh, ya. Sholat itu harus dengan titik. Nah, yang belakang, boleh maju ke depan, ya paling belakang, ya. Yang belakang. Ya. Pelan-pelan ya. Bikin adiknya nanti. Nah. Namanya siapa? Fabio. Sholatnya harus dengan apa? Khusyuk. Dengan khusyuk. Masya Allah. Tadi kamu tuh di masjid apa? Di rumah apa? Di rumah. Oke. Besok di masjid ya. Siap. Ayo sekarang pertanyaan ditujukan untuk Putri. Dari tadi Putra terus ya. Putri, pertanyaannya. Tadi saya cerita nih tentang apa? Raja yang mau meninggal ya. Kemudian ada tukang kayu. Tukang kayunya masuk ke dalam kubur ya. Tukang kayunya membawa apa? Ayo maju ke depan. Oke, apa? Ya. Namanya siapa? Membawa kapak. Namanya siapa? Kamara Putri Sahabat. Saya manggilnya siapa ini? Rara aja. Oh, Rara aja. Ini hadiahnya selamat ya untuk Rara aja. boleh. Betul jawabannya. Membawa kapak. Kalau membawa pancing enggak ya, membawa kapak ya. Ulang dulu enggak ada pancing ya. Oke, dilanjut lagi. Pertanyaan yang keberapa ini? Saya lupa. Sudah ke berapa, Bu? Sudah ke berapa? Kurang 4. Ya, masih 4 lagi door prize-nya ya. Oke, soal yang selanjutnya. Ini soalnya keluar dari materi, nggak apa-apa ya. Soalnya Ustadz Rozikin dari mana? Ada yang tahu? Tadi disebutkan sama adik-adik kita yang MC, Ustadz Rozikin dari mana? Ada yang tahu? Dari tadi Ustadz Ayo, yang belakang, yang perhatikan mungkin tahu. Titik. Yang paling belakang biasanya paham nih. Oh sudah, yang sudah dapat sudah ya. Semangat banget ya. Dari pesantren titik. Ayo maju yang belum dapat. Nah, itu loh, adik itu yang kecil. Nah, ayo adiknya. Nah, ini adiknya yang kecil Mas ya. Ya. Dua adiknya yang kecil. Wah, namanya siapa? Banyu. Jawabannya apa?
Jawabnya apa? Pesantren? Santren. Apa? Pesantren apa? Kanyu. Pesantren? Khoi? Soi. Santren soi. Sangking Soid. Apa itu? Dari Khoi? Khairun? Khairun? Khairun Nas. Dari pesantren apa? Ferunas. Oh, Khairun Nas. Ya, kelas berapa? Oh, kelas 1A. Boleh tepuk tangan buat Banyu. Nah, insya Allah. Ini pertanyaannya sambung ayat ya, sambung ayat. Di sini ada yang punya cita-cita menjadi hafid Quran 30 juz, angkat tangan. Masya Allah, saya kasih soal ya. Ini hafalan juz 30 semua ya. Saya tanya soalnya mudah banget ya. Mudah BGT. Soalnya nanti yang bisa jawab langsung ke depan, langsung dijawab di depan sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla sawfa ta'lamun. Yang putri dulu. Ayo maju ke depan, pakai kacamata. Nah. Ini 3 pertanyaan khusus tanya jawab Al-Quran ya. Oke, namanya siapa? Amin. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Masya Allah, betul nggih Pak nggih? Masya Allah. Monggo di sini. Baik. Lanjut lagi soal sambung ayat yang kedua. Siapa yang mau langsung maju ke depan? Sebentar ya, yang putri dulu ya. Saya kasih soalnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayo yang akhwat. Ayo yang bacaan. Nah, langsung bacaan. Habis ini yang putra ya. Wa arsala kaidahum fi tadlil. Wa arsala Kaidahum fi tadlil. Salah. Gak apa-apa ya, semangat. Ayo maju ke depan. Waduh. Satu-satu ya, satu-satu Mas ya. Yang satunya bareng-bareng jawabnya. Joinan nomor. Ayo, jawabannya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kamu lanjutnya. Tarmihim mijaratin min sijjin. Lanjutnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Masya Allah, terus di sini. Oh. Masya Allah, ini melahirkan penghafal Al-Quran ya, amin. Pertanyaan yang terakhir. Ini sudah mau hujan ya, pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir harus bisa jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, Waturi sinin. Nah, Waturi sinin. Ayo siapa yang bisa langsung maju ke depan. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Tepuk tangan untuk namanya siapa? Abi. Abi. Alhamdulillah adik semuanya, kita hari ini telah belajar ya tentang Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Artinya Nabi diberikan hadiah oleh Allah berupa perintah sholat untuk kita semua, dan kita harus menjalankan sholat dengan khusyuk dan dengan ikhlas ya. Semoga kita semuanya
jadikan generasi-generasi Islam, generasi-generasi bangsa yang senantiasa istiqomah dalam ibadah. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan. Kita doa dulu bersama-sama nggih. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi putra-putri yang sukses di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Oke. Monggo. Saya Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semuanya ucapkan amin ya Allah. Bareng-bareng. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wasqadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Apabila kami ada kesalahan dalam menyampaikan dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati